Nek anak-anakku kepingin saya kasih pesan satu saja. Pelajarilah hidup saya, kemudian putuskan jangan sampai meniru saya. Itu aja nasihat saya. Sebab saya tidak pernah mencapai prestasi. Jadi saya itu prestasi saya di sekolah itu hanya berkelahi lawan guru, dikeluarkan. Itu SD Pak ya. Terus saya pindah sekolah SD. Bentar lagi saya protes guru. Saya kencing di bangku. Kenapa kencing? Karena saya datang telat dihukum. Tapi kalau guru telat tidak dihukum. Saya marah, saya protes. Terus saya dihukum berdiri di atas bangku. Nah hukumnya tidak pakai maintenance berpikir hukum. Kalau sepanjang pelajaran saya berdiri di atas bangku, di atas meja gitu. Tapi guru tidak mikir ini kalau anak pengen BO piye. Tidak diurus itu. Makanya ketika saya berdiri di hukum, terus saya pengen kencing, aku ngoyo ngono. Saya kencing gitu aja. Kemudian saya dikeluarkan dari sekolah. Kemudian saya pindah sekolah SD di Gontor. Kemudian masuk ke pesantren dan 2,5 tahun saya diusir. Diusir dalam arti yang sebenarnya, dalam arti literary diusir, matrut ya bahasa Arabnya. Kemudian saya masuk Jogja, SMP Tampungan, kemudian masuk SMA. Di SMA saya keluar, masuk lagi. Kemudian saya lulus karena alasan keamanan. Jadi guru-guru rapat, pokoknya Ainun ini diluluskan saja daripada ganggu kita setahun lagi. Jadi saya tuh tidak punya prestasi akademis sedikit pun dan saya sudah bilang sama Pak Ari, not even one satu prestasi pun tidak punya saya. Jadi saya kimia saya dapat 3,5 Pak. Kimia, jadi saya goniometri, kimia organik, anorganik, semua pokoknya matematika itu saya tuh IPA, tapi nilainya rendah semua, jauh di bawah 4 semua, tidak hanya di bawah 5 Pak, di bawah 4 semua. Jadi saya takjub pada teman-teman saya yang bisa nggarap ujian. Wah, kalau mekanika ono gambar ngene-ngene, nek fisika ono macam-macam lah. Dia lupa bahwa saya itu dinosaurus yang digambar itu saya kan gitu. Dan saya itu tidak lulus secara akademis, saya hanya diluluskan demi pertimbangan keamanan sekolah daripada saya ngaco lagi, daripada saya membantah guru tiap hari. Saya gondrong, dipotong sininya dipotong, terus saya pulang sini saya potong. Karena gurunya motong sebelah kanan dok, yang kiri tak potong di rumah. Terus saya masuk tetap gondrong. Lu kok masih gondrong? Saya kan dipotong. Kan sudah dipotong kemarin. Berarti kan sudah dihukum. Jadi saya tetap gini. Cuman saya seimbangkan supaya sinkron. Ini dipotong, sini juga saya potong. Terus saya dilarang masuk kelas. Aku dilarang masuk kelas. Aku kok dilarang masuk kelas. Oke, enggak apa-apa. Tapi saya berdiri di pintu kelas. Jadi saya tidak boleh masuk kelas karena melanggar. Terus saya berdiri di pintu kelas. Jadi guru tak tersawang ini. Pas pelajaran tak pendandang ini apa. Ayo. Saya sepanjang pelajaran saya duduk di situ. Saya berdiri di pintu itu sambil memperhatikan. Dan gurunya salah tingkah saya pandangi terus. Jadi saya tuh pokoknya jangan ditiru. Hidup di dunia ini pedoman sederhana. Jangan niru Mbah Nun. Jangan tiru jejaknya dia. Karena saya itu tidak punya prestasi akademis, sopan santun saya rendah pada waktu itu karena saya guru di Gontor itu saya telorong dengan dengan kaki Pak. Karena saya menjumpai dia agak kurang berakhlak kepada saya, menurut saya, meskipun itu ternyata mungkin tidak benar, tapi menurut saya dia tidak berakhlak kepada saya, tak parani Pak, kelas tak leboni. Terus saya lari dari jarak 50 meter, terus kaki saya kena kepalanya, diusir saya Pak. Mudah-mudahan Rancamaya tidak mengalami seperti itu. Makanya jangan sampai ada murid Rancamaya yang menteladani saya karena saya sama sekali bukan teladan yang baik. Oke. Jangan kayak saya. Saya itu kan kuliahnya juga kesasar gitu loh. Saya masuk fakultas ekonomi. Terus saya ikut pelajaran di UGM ya, saya fakultas ekonomi dan saya ikut pelajaran kedua saya sudah meyakini bahwa pasti saya nggak bisa. Maka ujian pertama, semester pertama saya 5 menit saya sudah berdiri dan saya serahkan hasil garapan ujian saya ke dosen. Lu kok sudah selesai kok cepet? Saya tidak akan bisa Pak, mau darah soal itu. Udah saya keluar aja. Nah, kemudian saya mengalami kekeliruan Pak Ari. Karena saya gagal, merasa tidak mampu, nggak ngerti accounting, nggak ngerti hitung dagang, nggak ngerti akuntansi, nggak ngerti macam-macam ya. Saya kemudian hidup saya keliru karena saya merasa saya bukanlah pelaku ekonomi. That's my fault. That's my mistake.
Saya kemudian tidak pernah men-setup diri saya sebagai pelaku ekonomi. Padahal saya kan kawin, saya punya anak, saya harus menyekolahkan, saya harus memberi nafkah keluarga. Tapi saya diam-diam merasa bahwa saya bukan pelaku ekonomi. Itu kesalahan saya. Saya hanya pelaku nilai. Nah, Anda sekarang harus menentukan. Setiap orang itu harus menjadi pengusaha. Itu kesimpulan saya setelah umur 70. Setiap orang harus pengusaha. Semua orang itu kan pengusaha, cuman kata pengusaha diambil oleh orang ekonomi tok gitu kan. Bahkan pengemis ya pengusaha. Anda cari ikan di sungai ya pengusaha. Semua orang itu berusaha, maka semua orang itu pengusaha. Cuman kata pengusaha diambil alih atau direkrut, dimonopoli oleh wilayah ekonomi. Sama dengan bisnis. Bisnis, everything is business kan. You are busy every day and night kan. Maka you do business every time, every second, every minute gitu. Maka Anda itu bisnismen, tapi kata bisnis itu sudah diambil oleh ekonomi. Jadi Anda sholat kan sibuk toh Bapak. Jadi nyun sewu ini saya agak berkepanjangan soal ini supaya Anda nanti setelah Anda keluar Rancamaya, Anda sudah dipandu oleh guru-guru Rancamaya, oleh pembimbing bahwa Anda cocoknya masuk sana. Terus Anda kerja keras. Kerja keras itu bahasa Arabnya amal soleh. Amal itu mengerjakan sesuatu. Dan kalau kita mengerjakan sesuatu ya gak oleh lembek-lembek, gak oleh keliat-keliat, harus kerja keras, maksimal. Itu namanya amal soleh. Soleh adalah memperbaiki keadaan. Jadi mengerjakan segala sesuatu yang sifatnya memperbaiki. Itu namanya soleh. Soleh itu mencari jalan keluar, memperbaiki sesuatu. Anda memperbaiki dirimu, memperbaiki keluarga, memperbaiki masyarakat, negara, dan seterusnya. Jadi Anda beramal soleh itu artinya Anda bekerja keras untuk memperbaiki keadaan. Apa saja. Nah, tinggal Anda menentukan di wilayah apa. Kerja keras Anda di wilayah apa. Terus kita bersama-sama berkumpul untuk memperbaiki negara, memperbaiki. Suatu hari kita akan berubah. Dan Anda tidak akan pernah menyangka bahwa perubahan yang akan kita alami beberapa tahun lagi itu dahsyat. Dan Anda tidak pernah berpikir soal itu. Makanya serius saya ingin mengatakan pada Anda bahwa menemukan fadilah masing-masing itu sangat penting. Karena ada orang yang sampai tuanya salah arah. Kayak saya ini. Aku kudunya kan pengusaha. Seharusnya kalau ngomong berat saya itu bagian dari 9 naga. Lah kok mek dadi penyair gak tepat. Jadi saya itu tidak jelas. Tidak punya karier, tidak punya prestasi, tidak punya status sosial, tidak punya apa-apa. Maka saya juga nggak nyambung sama Rampak, nggak nyambung karena saya ini generasi dinosaurus, dia generasi Gen Z yang saya dinosaurus. Jadi omongan saya udah nggak cocok. Jadi saya sudah kuno lah, sudah old generation gitu. Ini saya Bapak Ibu ya. Saya ini kan juga melihat sekolah-sekolah kan juga di mana-mana gitu. Jadi saya kan juga saya pernah mengajar di Belanda. LLO aku ya dosen, Rek. Saya juga dosen meskipun tidak jelas kok bisa dosen, aku juga tidak paham kok bisa itu loh. Nah, jadi saya juga mengajar di Belanda, saya mengajar di Iowa University, saya mengajar di beberapa tempat lainnya. Tetapi itu semua tidak akademis. Itu karena saya punya beberapa hal yang mereka tidak punya gitu dok. Maka saya diminta untuk supply dan untuk berpartisipasi gitu ya.